bahwa sebenarnya belum presisi betul bahwa tempat ablasi ada di situ. Ya, jadi gabungan bipolar dan unipolar, di mana bipolarnya activation time-nya lebih early, ya, 20 lebih dari 20-30 millisecond, dengan unipolar QS dengan slur, maka dia akan menentukan keberhasilan ablasi. Ini adalah prinsip kateter bipolar, ya. Kalau misalnya wavefront-nya, impulsnya paralel, ya, berarti dia bisa merekam perbedaan voltage dari masing-masing sandapan yang akan menghasilkan suatu sandapan bipolar. Kalau waveformnya betul-betul paralel, maka amplitudenya akan maksimum di sini. Ya. Nah, inilah kelemahan dari sandapan bipolar. Kalau misalnya aktivasinya perpendikular, artinya sandapan bipolar ini tidak bisa merekam perbedaan voltage di antara sandapan ini, sehingga nanti tidak akan didapatkan adanya spike di sini. Ya. Ini adalah kelemahan-kelemahan ablasi konvensional. Tapi kemudian teknologi semakin berkembang, ya, yang disebut namanya high density mapping. Nah, yang harus diingat adalah bahwa sebenarnya tidak ada definisi baku apa yang dimaksud dengan high density mapping. Seberapa poin yang kita butuhkan untuk dikatakan high density mapping. Ini adalah beberapa kateter 3D ablation, ya, high density mapping yang berkembang dalam 5 tahun terakhir ini. Ada Grid, ya, dari Abbott, kemudian Orion dari Boston, maupun Penta-Array dari Biosense Webster. Ya. Saya akan coba sedikit mengulas mengenai HD-Grid dulu. HD-Grid ini terdiri dari 16 elektrode, ya, dengan 4x4 grid, ya, di mana satu sandapan ini dia lebarnya 1 mm. Kemudian ring space-nya itu cukup kecil, ya, 333, ya, di mana di sini ada irrigation port, kemudian juga fleksibel, ya, sehingga dengan hal seperti ini memungkinkan mencegah terjadinya sandapan bipolar yang hilang kalau arahnya itu perpendikular. Seperti contoh ini, ya, kalau sandapannya seperti ini dari kiri ke kanan, ya, maka di A1 dan A2 dia tidak akan merecord karena dia secara simultan tidak ada perbedaan timing dan voltase yang direkam. Tapi sandapan ini akan merekam A1 dan B1, ya, sehingga pada kateter yang multipolar, ya, yang dikatakan sebagai high density mapping, dia mengurangi variability terhadap orientasi kateter tersebut, ya, sehingga memungkinkan untuk direkam dari berbagai arah. Ini adalah yang HD-Grid, ya. Kemudian yang Penta-Array, kita juga tahu ini adalah dari Biosense Webster, ya, dia mempunyai 5 spleen, ya, di mana masing-masing terdapat sandapan polarnya, ya, dengan ukuran 1 mm, ya. Ini juga bisa digunakan sebagai alternatif untuk high density mapping, ya, di mana masing-masing spleennya ini bersifat fleksibel. Saya tidak akan terlalu jauh di sini, karena yang saya akan bahas di sini adalah arrhythmia mapping system, ya, yang menurut saya saat ini merupakan teknik atau sistem yang mempunyai high density yang paling tinggi. Ya. Prinsip dari arrhythmia mapping system, ya, adalah clarity yang dia bisa mengkolek sampai ribuan poin, ya, sehingga lebih memungkinkan untuk mentarget dari sumber aritmia. Kemudian dari efisiensi dia bisa mengurangi waktu dan tidak mengambil imaging, ya, baik voltage maupun activation mapping point by point, ya, sehingga di sini memungkinkan untuk mengidentifikasi sumber aritmia menjadi lebih akurat. Ini adalah perbedaan sistem. Di sini adalah sistem yang lama, ya, kato dengan sirkuler, dengan sistem ritmia. Di sini kita bisa lihat bahwa 3D mapping system yang konvensional, yang point by point, baik dengan konvensi maupun sirkular, ya, dengan waktu yang lebih lama 38 menit dibanding ini 11 menit, ya, poin yang dihasilkan jauh sekali ini berbeda. Nah, kemudian di center kami kebetulan baru menjalani prosedur ritmia sistem itu 1 case, ya, dan ablasi AF dengan menggunakan sistem kato itu sekitar 5 case. Tapi secara personal saya merasakan bahwa
di antara kedua sistem itu saya bisa lebih menghemat waktu dan juga radiasi ya. Kemudian dengan ritmia sistem ini ya, di sini ada 64 pole ya yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi chamber, voltage maupun activation mapping secara bersamaan. Dan di sini polarnya itu tidak berada di ujung tip, ya, sehingga mencegah waveform yang perpendikular dan berpotensi untuk tidak terdeteksi. Ini adalah perbedaan dengan yang konvensional. Kita bisa lihat pada yang Orion catheter ini, dia luasnya dari sandapan itu hampir seperempat dari yang pentaray ya, dengan spacing yang lebih kecil. Ini 2,5 ya, ini 4,44 ya. Kemudian tadi H degree 33, sehingga ini memungkinkan untuk mengakuisisi gambar yang lebih akurat dan juga bisa digunakan untuk mengambil activation, portrait maupun fractionated dalam waktu yang continuous. Saya langsung masuk ke case yang kebetulan dikerjakan di center kami. Saat itu ada pria 58 tahun sudah menjalani ablasi atrial flutter yang saat itu diduga tipikal counterclockwise, tapi dia dengan konvensional 8 mm. Saat itu dilakukan 6 bulan yang lalu dengan target ablasi adalah atrial flutter termination dan bidirectional block. Bidirectional block ini dikonfirmasi dengan metode konvensional dari sequence pacing. Ya. Namun 6 bulan kemudian dia mengalami kekambuhan. Ini adalah EKG saat masuk ya. Kita bisa lihat 23 AVF cenderung flutternya negatif ya, dengan P1 positif dan mungkin sedikit adegan isoelektrik. Jadi mungkin saja sirkuit flutternya di sini yang critical issues-nya tidak terlalu besar ya. Tapi kalau dilihat seperti ini kemudian sugestinya apakah ini suatu typical counterclockwise atrial flutter ya. Ini adalah EKG sebelum prosedur ya. Ini adalah propagasi dari flutter sequence pada kateter coronary sinus, di mana CS910 ini ada CS di sinus nos, CS12 ini ada di left lateral mitral annulus. Kita lihat propagasi formnya adalah dari kanan ke kiri yang makin menguatkan kita bahwa ini adalah suatu tipikal counterclockwise atrial flutter, apalagi dengan riwayat dahulu yang sudah jelas tipikal counterclockwise. Ini adalah posisi kateter. Kemudian kami mencoba untuk mapping di daerah right atrial dan kemudian difokuskan high density mappingnya pada daerah CTI. Di sini didapatkan bahwa memang betul confirm bahwa propagasi, kita lihat bahwa ini adalah suatu counterclockwise atrial flutter di mana propagasi berjalan arah kebalikan jarum jam. Lihat di sini dari rus atrial, kemudian left right atrial di daerah stabilis, balik lagi ke CTI, kemudian ke septum dan balik lagi. Jadi di sini adalah suatu confirm bahwa ini adalah suatu atrial flutter counterclockwise. Saat itu kami tidak melakukan entrainment karena dikhawatirkan bahwa di melakukan entrainment dia terminasi atau sekuensi bisa jadi berubah. Kami memutuskan untuk melakukan ablasi sesuai dengan activation mapping dari ritmia system. Kemudian kami melakukan ablasi ya pada daerah CTI, mencari daerah yang potensialnya masih besar dengan adanya double potensial dan fractionative ya. Saat itu ternyata flutternya berhasil diterminasi ya. Kemudian dilakukan pengecekan bidirectional block. Memang saat itu juga diperlihatkan bahwa bidirectional block sebenarnya tercapai dengan metode konvensional ya. Cuman saya tidak menunjukkan slide-nya di sini. Nah, kemudian karena kami berpikir saat itu memang atrial flutternya recurrence padahal bidirectional block sudah tercapai dari ablasi endpoint sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah kita mencoba untuk lihat apakah ada sedikit gap di sini dengan melakukan coronary sinus spacing di sini. Ternyata kalau kita lihat sedikit ada gap di daerah dot biru ini, ya meskipun secara konvensional bidirectional block sudah tercapai, tapi di sini ada delay sedikit yang menyebabkan CS spacing di sini masih bisa melalui propagasi di dot biru ini. Ya.
Jadi kadangkala memang bidirectional block dengan metode yang konvensional belum tentu kita bisa betul-betul memastikan bahwa itu complete bidirectional block. Kadang dengan high density mapping ini kita baru bisa memperhatikan bahwa sedikit ada gap yang memungkinkan terjadinya recurrence dari material flutter ya. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah di sini posisi ablasinya menjadi seperti tidak biasa dibanding yang sebelumnya. Ini lebih curve di sini ya dengan hampir refleksi maksimal. Karena dari hasil high density mappingnya di sini diduga adanya suatu pouch ya, di mana pouch itu merupakan salah satu obstacle untuk kita melakukan suatu atrial flutter ablation. Kemudian dengan ablasi dari guided high density mapping tadi dengan gapnya kita bisa lihat begitu dilakukan CS mapping di sini terjadi complete block, sama sekali tidak ada bocor dari kiri ke kanan ya. Jadi di sini betul-betul sudah complete bidirectional block ya. Ini adalah EKG 1 tahun kemudian. Nah, kita kembali bahwa kateter ablasi pada atrial flutter memang targetnya adalah terutama yang tipikal counterclockwise adalah CPI isthmus ya, dengan prosedural endpoint-nya termination tachycardy. Selain itu juga harus ditambah dengan bidirectional block yang dipastikan dengan berbagai metode pacing ya. Inilah metode pacing standar bila kita ingin melakukan konfirmasi bidirectional block secara konvensional. Kita bisa melakukan pacing di sini, kemudian kita melihat propagasi di sini ya. Ini adalah sebelum terjadinya isthmus block. Ya. Kalau kita setelah berhasil melakukan block di sini, maka propagasinya akan berubah dibanding yang sebelumnya, di mana di sini collisionnya terjadi di D5 dan 6 letak di sebelah sini. Karena di sini kita belum melakukan suatu CPI ablation. Tapi begitu kita sudah melakukan CPI ablation, impuls ini tidak bisa mengalir ke sini. Dia harus berputar jauh sehingga collision akan terjadi di D3 ya. Nah, kadang ada beberapa paper yang memastikan bahwa complete block itu dicapai kalau D3 dan D4 ini minimal jaraknya lebih dari 100 milisecond. Ini adalah metode bidirectional block konvensional untuk memastikan apakah line yang kita buat sudah mengalami block atau bukan. Ya. Nah, permasalahannya adalah kita harus mengidentifikasi ya apakah itu betul-betul block atau dia hanya sekedar perlambatan di daerah bloknya. Sebagai contoh yang A, nah yang A ini kita bisa lihat ini sebelum kita lakukan ablasi, bila kita melakukan pacing di sini, ya, maka collision akan terjadi di 17-18. Nah, dia akan bergerak pacingnya ke arah sini, ke bawah, dan satu lagi ke atas. Nah, setelah 9 kali percobaan ablasi, maka terjadi perlambatan di sini ya. Kita melihat ini sebenarnya suatu incomplete block. Tapi kalau kita melakukan pacing di sini, sedikit banyak impuls masih bisa melewati dari complete blocknya, tapi dengan arah collision yang bergeser menjadi di 11-12. Kemudian kita tambah lagi ablasi ya, karena kita meyakini bahwa bloknya belum tercapai dengan komplit ya. Ternyata di sini terjadi perlambatan lebih besar lagi yang mengakibatkan collisionnya menjadi lebih proksimal dari kateter duodekapolar yaitu di 9-10 ya. Nah, complete reversal setelah dilakukan 15 kali ablasi di sini. Kan saya garis bawahi antara C yang D ya, kalau kita tidak hati-hati di sequence-nya hampir betul-betul mirip ya, sehingga inilah yang memungkinkan terjadinya apakah betul-betul kita sudah melakukan bidirectional block atau sebenarnya itu ada collision yang menandakan sebenarnya masih ada sedikit gap di daerah yang kita ablasi, dan inilah yang berpotensi untuk terjadinya recurrence dari re-entry aritmia. Dalam hal ini kasus ini adalah atrial flutter ya. Kemudian ini ya, waktu kurang dari 3 menit. Ya, baik. Kemudian ini adalah ablasi yang dilakukan terakhir di dalam pouch ya, yang memperlihatkan bahwa setelah diablasi dan kita melakukan CS pacing di tengah-tengah ini, kita melihatkan bahwa sudah tidak ada lagi ini yang sebelum diablasi pouch ya. Nah, kemudian ini yang CTI isthmus pouch, kita tahu bahwa ini bisa membuat ablasi kita menjadi lebih kompleks, dan ini merupakan suatu breakout gap conduction yang bisa menyebabkan atrial flutter recurrence. Hal ini bisa diatasi dengan high density 3D mapping atau kita betul-betul aware dengan pouch itu dengan melakukan aerografi. Ya, ini adalah salah satu case yang melakukan re-ablation setelah sebelumnya dilakukan ablasi dan dikatakan bidirectional block, namun kambuh beberapa bulan kemudian. Nah, di sini adalah CPI pouch yang
berhasil diidentifikasi melalui RA-graphy dan high density mapping. Nah, di sini adalah kasus yang sama dengan kita ya, mengablasi daerah pouch ya, yang mungkin tidak teridentifikasi dari ablasi sebelumnya, sehingga nanti menyebabkan complete block. Nah, ini ada beberapa case ya, yang second ablation yang di mana high density mapping ini membantu untuk melihat adanya gap. Jadi atrial fibrillasinya represent post ablation. Ya, kemudian di high density mapping ternyata ada gap di anterior dan posterior. Jadi gambar yang paling kanan setelah complete block dari PVI. Ya. Kemudian juga sudah ada juga literatur yang mengatakan focal activation time ini bisa dilihat secara detail dengan high density mapping ya. Dengan perbedaan antara high density mapping grup 1 ya yang menggunakan rhythmia system dengan grup 2 yang menggunakan konvensional arto dengan sirkuler, kita lihat bahwa angka rekurensinya jauh lebih rendah yang menggunakan high density mapping. Kemudian ini adalah slide yang waktu kurang dari 1 menit. Ya, ini adalah slide yang sebelum terakhir ya. Cuma menariknya pada beberapa literatur masih dikatakan bahwa sebenarnya bisa jadi antara high density mapping dengan konvensional itu tidak terdapat perbedaan freedom from AF ya. Cuman keuntungannya paling besar adalah dos radiasinya lebih kecil dengan waktu yang lebih singkat. Oke, sebagai kesimpulan ya, saya tahu bahwa ini adalah materi yang cukup subspesialistik. Mudah-mudahan dari para audiens bisa mengikutinya sedikit ya. Teknologi ablasi ini sudah berkembang selama tahun-tahun terakhir ini, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ahdian dengan baik ya, bagaimana teknologi mendapatkan resolusi yang lebih baik, mapping yang lebih baik, waktu yang lebih sedikit, dan radiasi yang lebih rendah pada penggunaan high density mapping ini. Kemudian high density mapping ini mungkin masih memerlukan penelitian yang lebih jauh lagi untuk improve outcome. Cuman dari beberapa literatur dikatakan bahwa high density mapping ini menjanjikan untuk mencegah terjadinya atrial fibrillasi atau flutter. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Terima kasih banyak Dr. Iqbal untuk penjelasan dan ilustrasi serta kasus yang menarik dan komprehensif. Berikutnya kita akan melanjut ke pembicara ketiga, Dr. Muzakir. Beliau lulus dari Makassar dan mengambil pendidikan kardiologi di Surabaya. Saat ini adalah beliau sebagai kepala bagian pendidikan jantung di Unhas. Beliau juga seorang doktor yang juga menulis banyak dan membimbing murid-muridnya di Makassar dengan baik. Dr. Muzakir, apakah sudah siap? Dr. Muzakir? Dr. Muzakir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What to expect and follow up after AF ablation. Ablasi kateter pada fibrillasi atrium merupakan salah satu pilihan terapi untuk mencegah rekurensi dari atrial fibrillasi. Ablasi terbukti lebih superior dibandingkan obat-obatan antiaritmia dalam menurunkan rekurensi dari atrial fibrillasi dan memperpanjang masa sinus ritme dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Ablasi atrial fibrillasi dinyatakan berhasil apabila tidak terdapat episode atrial fibrillasi yang lebih dari 30 detik setelah dilakukannya ablasi. Meskipun pada beberapa pasien dapat mengalami rekurensi baik segera atau beberapa waktu setelah tindakan. Tindakan ablasi dengan kateter dipertimbangkan pada pasien dengan fibrillasi atrium yang simptomatik, baik pada fibrillasi atrium yang paroksismal maupun yang persisten. Mengacu pada guideline ESC, pertimbangan utama adalah rhythm control, baik dengan obat-obatan antiaritmia atau tindakan ablasi kateter. Tindakan ablasi pilihan pertama, pilihan selanjutnya ketika strategi penggunaan antiaritmia gagal pada rhythm control dan juga sebagai prosedur redo atau yang diulang. Indikasi kelas 1 itu didapatkan pada pasien dengan atrial fibrillasi yang paroksismal atau persisten dengan reduced ejection fraction heart failure. Indikasi kelas 2A pada AF paroksismal dan 2B pada AF yang persisten tanpa resiko mayor kejadian rekurensi. Ablasi dianggap sukses jika pasien tidak mengalami rekurensi aritmia pada rentang waktu
3-12 bulan setelah dilakukannya prosedur tanpa menggunakan obat anti aritmia. Long term sukses jika pasien bebas rekurensi aritmia pada kurun waktu minimal 36 bulan setelah dilakukan ablasi. Rekurensi dini atrial flutter dan takikardia atrium jika rekurensi terjadi dalam 3 bulan setelah mengalami tindakan ablasi, namun bila diketahui bahwa pada periode ini merupakan blanking period sehingga kejadian rekurensi dini tidak dianggap sebagai kegagalan terapi. Oleh karena itu, kejadian fibrilasi flutter atrial dan atau takikardia atrium dianggap rekurens apabila terjadi setelah 3 bulan tindakan ablasi. Tindakan ablasi dapat dianggap sukses secara klinis ataupun parsial apabila frekuensi dan atau durasi atrial fibrilasi berkurang 75% setelah tindakan ablasi dibandingkan pada masa sebelum dilakukannya ablasi. Dari hal ini kita pelajari bahwa ada 5 hal penting yang perlu diperhatikan pasca ablasi atrial fibrilasi. Pertama ialah mengenali rekognisi dari komplikasi. Kedua, monitoring irama. Namun juga terkait dengan komplikasi dari tindakan ablasi. Penggunaan obat-obatan anti aritmia dan antitrombotik, kemudian resiko faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perkembangan dari atrial fibrilasi lebih lanjut, dan pertimbangan klinis untuk melakukan tindakan reablasi. Inilah yang penting kita ketahui apa yang harus kita lakukan setelah melakukan tindakan ablasi. Saya ulang kembali, ini adalah mengenal komplikasi, kemudian monitoring dari ritme, penggunaan obat anti aritmia dan trombotik, kemudian melihat perkembangan risk factor, dan terakhir adalah kita tidak malu kita tidak untuk melakukan tindakan reablasi. Kita meminta ke pasiennya untuk melakukan ablasi kembali. Komplikasi terhadap prosedur AF, ablasi dan manipulasi kateter yang dilakukan pada atrium yang berdinding tipis dapat berakibat pada kerusakan struktur atau organ yang terletak dekat secara anatomis. Komplikasi terkait prosedur dibagi menjadi komplikasi yang belum jelas, kemudian yang signifikansinya 5-15% dapat mengalami emboli otak yang asimptomatik. Hal ini dapat diantisipasi dengan pemberian antikoagulan yang lebih agresif dengan pemantauan ACT. Kemudian komplikasi ringan atau sedang. Komplikasi ringan atau sedang itu komplikasi berat hingga komplikasi yang membahayakan nyawa. Komplikasi yang mengancam nyawa relatif jarang hingga di bawah 1%, seperti tamponan di jantung, kejadian tromboemboli, periprosedural, terjadinya perforasi atau fistula esofageus, kemudian kejadian kematian hingga di bawah 1 per mil tindakan. Komplikasi berat ini adalah berupa stenosis pada vena pulmonalis, kelumpuhan saraf phrenikus, komplikasi vaskular, pneumotoraks atau bahkan tindakan sternotomi darurat. Komplikasi ringan hingga sedang yang dilaporkan ini jumlahnya bervariasi. Komplikasi juga dibagi berdasarkan waktu di bawah 1 bulan setelah ablasi dan di atas 1 bulan setelah ablasi. Kemudian insiden komplikasi secara keseluruhan sekitar 2,9% tindakan sebagian besar terjadi pada masa periprosedural. Tanda dan gejala dapat mengarah pada keadaan tertentu. Sebagai contoh, batuk pada fase awal setelah ablasi disebabkan iritasi mekanis pada bronkus ataupun infeksi, namun jika tetap berlanjut persisten bahkan hemoptu dapat dicurigai adanya stenosis vena pulmonalis. Begitu pula halnya dengan keluhan disfagia, karena letak atrium yang berdekatan dengan struktur esofagus dapat menjadi pertanda iritasi esofagus setelah tindakan ablasi atau TEE. Namun jika keadaan ini persisten dan diikuti gejala seperti demam dan defisit neurologis, kecurigaan mengarah pada komplikasi yang jarang namun
mengancam nyawa, yaitu fistula atrial esophagus yang biasanya terjadi 1 bulan setelah tindakan ablasi. Sebuah studi melaporkan kejadian fistula dapat terjadi 3 hingga 38 hari setelah pasca ablasi. Oleh karena itu, pasien perlu diberikan edukasi terkait berbagai tanda dan gejala yang mungkin terjadi setelah perawatan untuk segera kembali datang ke fasilitas kesehatan, atau bila terjadi sesuatu datanglah ke IGD. Gejala mual atau cepat kenyang dapat dialami oleh pasien yang mengalami denervasi pada gaster. Hal ini perlu dievaluasi lebih lanjut. Hal yang juga berlaku pada munculnya keluhan nyeri dada, nyeri pada area akses kateter, hipotensi, nyeri kepala atau sesak nafas yang perlu dilakukan evaluasi lanjutan. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah monitoring irama untuk melihat kemungkinan adanya rekurensi aritmia. Prinsip utama adalah korelasi antara gejala dan simptom irama yang muncul. Secara umum, keluhan palpitasi yang dikeluhkan pasien dapat mengindikasikan kecurigaan rekurensi atrial fibrillasi. Namun, kejadian ekstrasistol, supraventrikular, dan ventrikular juga seringkali dikeluhkan secara klinis sebagai palpitasi. Di sisi lain, berbagai studi menunjukkan bahwa setelah ablasi seringkali terjadi atrial fibrillasi asimptomatik, sehingga untuk menentukan kejadian secara tepat dilakukan monitoring irama. Rekurensi fibrilasi atrial harus memenuhi dokumentasi durasi setidaknya 30 detik dan terjadi setelah 3 bulan atau setelah yang saya sebutkan tadi, blanking period. Proporsi kejadian fibrilasi atrium yang asimptomatik ditemukan hingga 53-65% setelah ablasi, dibandingkan pada periode pre-ablasi sekitar 11-35%, meskipun dengan irama dasar sinus ritme sekitar 53,8%, pasien dapat mengalami kejadian fibrilasi atrial yang asimptomatik. Kejadian fibrilasi atrial yang asimptomatik ini dapat berlanjut menjadi fibrilasi atrial yang kronik. Oleh karena itu, monitoring secara intensif dapat dilakukan dan meningkatkan temuan fibrilasi atrial baik yang simptomatik maupun asimptomatik. Pilihan pemantauan irama dapat dilakukan dengan pemeriksaan ECG, Holter implantable loop recorder atau ILR, hingga dengan pacemaker atau ICD dengan lead atrial. Keputusan monitoring dengan berbagai pilihan ini tentunya disesuaikan dengan keadaan klinis pasien. Pasien harus dimonitor dengan baik pada 3 bulan pertama dan kemudian setiap tahun setelah tindakan ablasi. Periode awal dalam 3 bulan setelah ablasi, pada 50% pasien yang post ablasi mengalami kejadian AF atau rekurensi dini. Sedangkan rekurensi pada fase dapat dijadikan patokan sebagai kegagalan terapi karena kejadian AF bisa saja transien. Bisa kita lihat di gambar bahwa serangkaian mekanisme setelah ablasi dapat menyebabkan munculnya substrat baru yang aritmogenik atau yang proaritmik, yang menyebabkan terjadinya early rekurensi pada fase ini. Pembentukan substrat terutama akibat delivery atau pemberian energi yang radiofrekuensi yang digunakan pada saat ablasi dapat memicu terjadinya inflamasi, iskemi, dan pembentukan stres oksidatif, edema ataupun nekrosis koagulatif. Pada gambar ini kita lihat bahwa 9-65% pasien akan mengalami rekurensi dini. Sebagian besar dapat berlanjut sebagai late recurrence, sehingga 49% populasi mengalami rekurensi dini dan mengalami delay cure atau penyembuhan yang terlambat, dianggap sebagai successful PV isolation setelah melewati fase blanking period. Angka 15-49% bukan angka sedikit, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa rekurensi dini bisa saja menjadi fenomena yang transien. Studi lain melaporkan sebanyak 50-97% tidak mengalami rekurensi dini berlanjut sebagai successful PVI. Yossi dan kawan-kawan
melaporkan sebagian besar rekurensi dini terjadi pada minggu 1 dan 2 setelah ablasi dan menurun secara gradual setelah. Kejadian rekurensi ini dikaitkan dengan tidak dilakukannya ablasi lanjutan pada konduksi PV yang dorman, dimensi atrium kiri yang besar, dan tidak diberikannya terapi ACE inhibitor atau ARB pada saat pasien dipulangkan. Pada studi advice menunjukkan 49% pasien mengalami early rekurensi dan sebagian besar simptomatik. Pada gambar dilihat bahwa 77% populasi bebas serangan takiaritmia atrium yang simptomatik setelah blanking period tidak mengalami rekurensi dini, dibandingkan 30,7% pasien yang bebas serangan setelah blanking period dan mengalami rekurensi dini. Oleh karena itu, rekurensi dini dikaitkan dengan kejadian late recurrence. Analisis lebih lanjut terkait dengan kejadian rekurensi pada blanking period menunjukkan terdapat hubungan rekurensi lanjutan dengan time blanking period, sehingga pada bulan pertama setelah ablasi tidak mengalami rekurensi lanjutan setelah blanking period. Oleh karena itu, semakin lambat munculnya blanking period dikaitkan dengan semakin mungkin terjadi rekurensi lanjutan. Manajemen. Penanganan pasien dengan rekurensi dini pada AF dapat menjadi kontroversi, baik secara terapi antiaritmia, kortikosteroid, kardioversi, hingga ablasi kateter yang berulang. Pada studi 5A, penggunaan terapi antiaritmia selama 6 minggu setelah ablasi secara signifikan menurunkan insiden kejadian aritmia atrium. Terkait dengan mekanisme delivery radiofrekuensi dapat menyebabkan terjadi inflamasi sebagai substrat pada rekurensi AF. Pemberian steroid dosis tinggi dapat mengurangi insiden rekurensi dini dan lanjut. Pada pasien yang mengalami AF berkelanjutan, pada rekurensi dini, kardioversi dikaitkan dengan penurunan insiden aritmia tanpa penggunaan antiaritmia dalam follow-up 1 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi yang agresif secara teoris dapat mengurangi rekurensi AF. Hal ini dikaitkan dengan fibrillasi atrium yang persisten. Lebih lanjut, dapat menyebabkan circuit re-entry yang persisten dan meningkatkan aktivitas pemicu fibrillasi atrium. Sehingga melanjutkan AAD selama 6-3 bulan ini dapat menurunkan early, kemudian AF recurrence dan rehospitalisasi dan kardioversi selama periode itu. Kemudian pada tahun 2018 sebuah studi powder AF menggambarkan lanjutan terapi antiaritmia pada pasien yang bebas fibrillasi aritmia di akhir blanking period dapat mengurangi rekurensi aritmia. Pada RCT multicenter powder AF menunjukkan pemberian lanjutan antiaritmia yang sebelumnya tidak efektif sebelum ablasi setelah blanking period secara signifikan mengurangi rekurensi takiaritmia atrium dalam kurun waktu 1 tahun setelah isolasi PV. Obat antiaritmia yang digunakan yaitu sotalol dan kelas 1C. Proporsi pasien yang mengalami takiaritmia 21,9% pada off antiaritmia dibanding dengan 2,7% pada pasien dengan on antiaritmia. Antitrombotik drug sesuai dengan panduan tata laksana guideline IBC pada AF, komponen utama terapi AF adalah avoid stroke atau anticoagulation. Secara umum, terapi antikoagulan dianjurkan dalam kurun waktu 2 bulan dengan rekomendasi 1C pada semua pasien dengan post-ablasi. Setelah 2 bulan pemberian antikoagulan, lanjutan berdasarkan risiko tromboemboli pada skor CHAD-2FAST-2 skor tanpa memperhatikan status irama pada pasien. Selain monitoring irama, pertemuan dengan pasien dengan tindak lanjut juga harus meliputi evaluasi, penanganan, kemudian semua faktor risiko baik itu hipertensi, diabetes, dislipidemia, kemudian pengontrolan faktor risiko yang ketat dan menghindari faktor pemicu direkomendasikan sebagai strategi kontrol ritim dengan rekomendasi 1B. Menurunkan berat badan direkomendasikan pada pasien yang atrial fibrillasi obes, khususnya yang akan dilakukan tindakan ablasi. Isu selanjutnya adalah tindakan reablasi. Reablasi tidak direkomendasikan pada fase rekurensi dini sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Keputusan reablasi berdasarkan pertimbangan pilihan pasien pada strategi rhythm control yang telah dijelaskan sebelumnya. Kebanyakan rekurensi pada pasien yang dilakukan ablasi berulang dikarenakan oleh karena rekoneksi daripada PV itu sendiri, sehingga pada prosedur ablasi kedua rekonduksi pada PV harus diperiksa, dan bila terjadi rekonduksi maka dilakukan reisolasi. Apabila tidak ditemukan rekonduksi, dapat dipertimbangkan teknik ablasi lain yang lebih kompleks dengan mapping substrat pada left atrium, ablasi pada pemicu non-PV. Provokasi pemicu dengan infus isopretanol juga dapat kita lakukan. Sehingga tibalah kita pada kesimpulan bahwa sebagai
kesimpulan pasien pasca ablasi AF yang signifikan mengalami rekurensi atrial fibrillasi baik pada follow up jangka pendek maupun jangka panjang. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan pada populasi pasien post ablasi, yaitu 1. Pengenalan komplikasi, 2. Monitoring irama, 3. Preskripsi anti aritmia, 4. adalah manajemen risk factor dari atrial fibrillasi, perkembangan dari atrial fibrillasi, 5. Considering untuk melakukan ablasi bila diperlukan. Secara teori, terapi yang agresif dapat mengurangi rekurensi dini atrial fibrillasi dan selanjutnya dapat mencegah remodeling struktur dan elektrik untuk meningkatkan luaran klinis jangka panjang. Terima kasih, dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia, dan selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Terima kasih Dr. Muzakir. Sebelum saya lupa, saya akan mengingatkan bahwa acara ini disponsori oleh Boston Scientific. Kita langsung ke sesi pertanyaan. Di dalam forum Q&A tadi ada satu pertanyaan ditujukan ke Dr. Iqbal. Sama dari Dr. Monica, pertanyaannya adalah, pada high density mapping berapa persen kemungkinan recurrency AF? Kemudian kedua, apakah high density mapping dijadikan source terakhir pada ablasi AF dengan metode lain tidak berhasil atau bila terjadi rekurensi? Dan yang ketiga, bila dijadikan pilihan pertama, bagaimana dan cost-nya bagaimana untuk mengatasinya? Mungkin itu Dr. Iqbal untuk pertanyaan pertama. Ya, terima kasih Dr. Monica atas pertanyaannya. Ini menarik ya, karena kalau kita lihat di beberapa paper dalam 3 tahun terakhir ini ya, semua memang menunjukkan tren yang baik ya untuk high density mapping ini. Namun ada beberapa paper, contoh tadi yang saya sampaikan di slide saya di papernya si Bermar ya tahun 2018 di publikasi di Scientific Report, mereka mengatakan bahwa keluaran AF freedom-nya dalam follow up 2 tahun antara high density mapping dengan yang konvensional, dalam hal ini dia memakai sirkuler dari Kanto ya, kurang lebih sama. Tapi keuntungannya bahwa high density mapping itu dia lebih less time dan less radiation. Meskipun beberapa penelitian lain dia menunjukkan tren yang sangat baik ya. Nah, kemudian apakah bisa dijadikan source pertama? Ya, kita lihat bahwa memang ablasi AF ini memang tadi Dr. Ardian sudah menyampaikan bahwa PVI itu tetap jadi mainstay-nya ya. Tapi memang dari beberapa center saya lihat protokolnya ada yang memang betul-betul hanya melakukan PVI ablation, ada yang begitu agresif untuk mencari trigger non PVI ya. Jadi kadang ablasi AF itu PVI-nya sebentar, dia hanya 20-30 menit komplit, tapi trigger-nya untuk mencari substrat lain itu juga besar ya. Jadi kalau saya berpendapat secara personal, nanti mungkin bisa ditanggapi oleh Dr. Ardian dan Dr. Muzakir, kalau kita mau ablasi AF all out ya, tidak ablasi atau tidak sama sekali, dalam hal ini kalau saya bisa memilih, tidak ada kendala biaya, saya akan menggunakan high density mapping sebagai source pertama ya. Kemudian cost mungkin nanti bisa ditanggapi Dr. Ardian, tadi sudah dilihat rincian biaya kurang lebih 80 jutaan ya. Tapi kalau nggak salah itu mungkin nanti Dr. Ardian tanggapi ya, itu yang ini ya, yang sirkuler yang konvensional. Kalau di rumah sakit kami menggunakan high density mapping ini untuk BHP-nya saja mungkin sudah 100 jutaan gitu. Jadi betul-betul dipilih mana yang kemungkinan rekurensi AF-nya paling kecil. Tadi juga sudah disampaikan Dr. Ardian. Mungkin ada tambahan dari Dr. Ardian atau Dr. Muzakir, silakan. Belum sedikit Dr. Renal. Ya, sebenarnya ya ablate or not to ablate. So if you want to ablate secara keseluruhan. Dalam artian nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau kita sudah memang semacam AF itu adalah sesuatu yang challenging. But kalau kita sudah kerjakan AF, kemudian hasilnya very nice, kita akan senang melihatnya. Jadi tadi kita ada workshop di Surabaya, SCO sama Dr. Ardian. Saya bilang kalau semua pasien AF saya bisa ablate, saya ablate deh. Kalau bisa, kenapa? Karena kita bisa melihat result yang kita dapatkan dari atrial fibrillasi yang kita ablate, apalagi kalau orang itu harus usia muda.
usia muda itu kita younger itu dia sangat senang sekali kalau dia dikatakan tidak menggunakan obat lagi, atau ya boleh dibilang dia cuman pill in the pocket saja, naruh dia jalan-jalan kemana-mana dia sudah tidak terlalu khawatir. Cuma memang tingkat rekurensi dari atrial fibrilasi tinggi. Tetapi dengan adanya HD mapping, kemudian adanya kalau punya kartu, kebetulan saya pakai kartu, saya punya kontak force, itu sangat-sangat membantu. Karena selama ini kan kalau kita melakukan ablasi, dia floating, kita tidak tahu di mana. Dengan adanya kontak force, kita naruh di situ, kontak force itu langsung tetot, dia merah. Tuh jangan taruh di sini, ya terlalu tipis. Nanti kok ablasi ini bisa perforasi apa dan sebagainya. Dan dia sudah bisa tahu berapa gram sentuhan kita kalau misalnya kita nyentuh ke tempat yang sama yang kita mau ablasi. Dan kemudian dia auto marker juga. Jadi setiap kita sudah ablasi, dia auto marker. Jadi kita cuma butuh PVI isolation yang kita lakukan ya mungkin tidak sampai 1 jam ya, mungkin 30-45 menit kita lakukan itu, tetapi dengan tidak